perkenalkan, nama saya Feby Febriani dengan NIM 0103138192418. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem perekonomian Pancasila. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari sistem perekonomian Pancasila. Secara sederhana, memahami sistem perekonomian Pancasila adalah sesuatu hal yang telah dijiwai oleh ideologi Pancasila secara kekeluargaan dan gotong royong. Sistem ekonomi Pancasila yang dianut oleh negara-negara sebelumnya itu sejalan dengan filsafat yang telah dilakukan oleh negara tersebut dan begitu juga dengan Indonesia. Saya akan menjelaskan materi mengenai ciri-ciri dari sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, etika dan nilai agama. Yang kedua, kebijakan ekonomi. Yang ketiga, perekonomian. Yang keempat, pengelolaan ekonomi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kekayaan alam di bumi Indonesia diakui secara negara. Namun, ciri-ciri berdasarkan operasional itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan juga sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 pasal 33. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai landasan sistem perekonomian Pancasila. Peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada landasan peraturan perundang-undangan, yaitu landasan yuridis. Dasar politik perekonomian ini diatur pada Undang-Undang 1945 pada pasal 33. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai filosofi sistem perekonomian Pancasila. Yang pertama, ada peranan nilai ideologi dalam sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan suatu pedoman terpadu bagi masyarakat secara menyeluruh maupun dalam suatu negara tertentu. Yang kedua adalah nilai-nilai dasar sistem ekonomi Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia haruslah mengacu pada nilai-nilai berdasarkan Pancasila, dikandungkan Pancasila adalah dasar negara dan juga pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perkenalkan, saya Raisa Nadira Azhara dengan NIM 010313819241117 akan melanjutkan materi prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem ekonomi Indonesia. Nah, prinsip-prinsip implementasi ini memberikan panduan tentang bagaimana menerapkan sistem ekonomi Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip yang terpadu dan terkait. Nah, prinsip keadilan ini menyangkut pelaksanaan hak. Jumlah ekues di sini harus proporsional atau berdasarkan kecukupan. Maksudnya, hak yang diterima haruslah berdasarkan apa yang telah dikorbankan maupun diperjuangkan, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan rasa iri di kalangan masyarakat. Nah, prinsip kemanfaatan ini kemudian diharapkan kegiatan perekonomian tidak hanya berdampak pada satu pihak saja, namun seluruh orang bahkan alam semesta dapat merasakan kemanfaatan tersebut. Nah, selanjutnya sistem ekonomi Pancasila. Nah, di mana sistem ini dikembangkan berdasarkan refleksi kritis dari sistem ilmu pengetahuan dan ekonomi yang buruk dan menyimpang dari realitas sosial ekonomi dan identitas bangsa Indonesia. Nah, sistem ekonomi ini berdasarkan ideologi, sistem nilai, dan sosial budaya masyarakat yang khas masyarakat Indonesia dan dikembangkan berdasarkan realitas kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, terdapat 5 prinsip sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, roda gigi kegiatan ekonomi Pancasila, ekonomi Pancasila di Indonesia, terus partisipasi masyarakat untuk mencapai keadilan sosial, semangat kebangsaan yang kuat, demokrasi yang berdasarkan rakyat dan keluarga, dan keseimbangan yang serasi, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dan desentralisasi ekonomi. Selanjutnya, asas demokrasi sistem perekonomian Pancasila. Kemajemukan yang dimiliki oleh Indonesia ini kemudian menjadikan Indonesia dalam sistem ekonominya berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan. Karena kebersamaan dan kekeluargaan yang menjadikan keberagaman suku, adat, dan budaya di Indonesia bersatu dan dalam NKRI. Dari kebersamaan inilah terciptalah sikap lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, lalu menempiskan egoisme di kalangan masyarakat. Nah, di dalam asas demokrasi Pancasila ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, asas kerakyatan, di mana asas yang mendasari rasa cinta terhadap sesama. Yang kedua adalah asas musyawarah, asas pengumpulan suara dan kehendak orang-orang dalam kelompok. Dan yang terakhir adalah asas penjamin HAM, di mana asas yang menunjang tinggi hak asasi manusia. Nah, selanjutnya itu adalah konsep sosialisme religius dalam sistem ekonomi Indonesia. Sosialisme secara bahasa berasal dari kata sosial atau kemasyarakatan, sedangkan secara istilah merupakan paham atau ajaran kenegaraan yang berusaha supaya serta benda, industri, dan perusahaan menjadi milik negara. Sosialisme sebagai sistem ekonomi sebenarnya merupakan sistem pengaturan ekonomi yang berkaitan dengan harta benda, industri, dan perusahaan secara kolektif yang dikuasai oleh negara. Sedangkan religius ini merupakan sifat yang dimiliki oleh manusia dan biasanya sifat ini berkaitan erat dengan keagamaan. Selanjutnya, konsep sosialisme religius dalam sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila mengandung aturan mengenai perilaku ekonomi yang condong terhadap ideologi Pancasila. Nah, pemerintah beserta masyarakat bersama-sama dalam melakukan kontribusi pada kepentingan masyarakat. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dina Mustika Rajasa dengan NIM 01031381924177. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi mengenai analisis perkembangan koperasi di Indonesia. Yang pertama, perkembangan koperasi pada masa Orde Lama atau sistem ekonomi terpimpin. Peraturan konsep pengembangan koperasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, menyesuaikan fungsi koperasi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945 dan Manipol RI tanggal 17 Agustus 1959. Yang kedua, bahwa pemerintah wajib mengambil sikap yang aktif dalam membina gerakan koperasi berdasarkan azas-azas koperasi terpimpin. Yang ketiga, bahwa dengan menyerahkan penyelenggaraan koperasi kepada inisiatif gerakan koperasi sendiri dalam taraf sekarang, bukan saja tidak mencapai tujuan untuk membendung arus kapitalisme dan liberalisme, tetapi juga tidak menjamin bentuk organisasi cara bekerja yang sehat sesuai dengan alus-alus koperasi yang sebenarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan koperasi pada masa Orde Baru. Semangat Orde Baru dimulai pada tanggal 11 Mei 1966 dan tepat setelah itu pada tanggal 18 Desember 1967 lahir Undang-Undang baru tentang perkoperasian yang disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1967 tentang prinsip perkoperasian, dan pada Konsider UU Nomor 12 1967 koperasi-koperasi yang telah berdiri harus melaksanakan penyesuaian dengan cara menyelenggarakan anggaran dan mengesahkan anggaran dasar yang sesuai dengan undang-undang tersebut. Dari 65.000 buah koperasi yang telah berdiri, ternyata yang memenuhi syarat sekitar 15.000 koperasi saja. Sedangkan selebihnya koperasi-koperasi tersebut harus dibubarkan dengan alasan tidak dapat menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Dikarenakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, koperasi tersebut sudah tidak memiliki anggota ataupun pengurus serta badan pemeriksa, sedangkan yang lebih tersisa adalah hanya papan nama saja. Lalu yang kedua, sebagian besar koperasi pengurus dan ataupun anggota koperasi bersangkutan terlibat dalam G30S PKI. Yang ketiga, koperasi yang bersangkutan pada saat berdirinya tidak dilandasi oleh kepentingan ekonomi, tetapi lebih cenderung karena dorongan politik pada waktu itu. Yang keempat, koperasi yang bersangkutan didirikan dasar fasilitas yang tersedia. Selanjutnya, setelah tidak tersedianya fasilitas, maka praktis koperasi telah terhenti. Sekian penjelasan materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selini Syapriani akan melanjutkan mengenai analisis koperasi di Indonesia. Yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai perkembangan koperasi pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Dan sekarang saya akan melanjutkan mengenai perkembangan koperasi pada masa reformasi. Jadi potensi koperasi saat ini adalah untuk dapat memulai gerakan koperasi yang mandiri, tetapi kerjasamanya harus fokus pada prevalensi fitur permintaan tinggi, seperti layanan keuangan, infrastruktur, dan pembelian bersama. Pada pemerintahan di negara berkembang, umumnya terlibat aktif dalam upaya pembentukan koperasi. Pengembangan koperasi menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09/M/2005 tanggal 31 Januari 2005 bahwa Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah lembaga pelaksana pemerintah yang bertanggung jawab membantu Presiden mengkoordinasikan kebijakan untuk menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaannya. Kebijakan pemberdayaan dan kerjasama UKM di Indonesia. Misi Kementerian Koperasi dan UKM adalah merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia. Adapun Kementerian Koperasi dan UMKM menyusun program pengembangan kelembagaan koperasi. Program tersebut itu bertujuan mewujudkan 70.000 unit koperasi yang berkualitas yang mampu melayani lebih dari 20 juta anggota koperasi secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai dasar koperasi. Baiklah, sekian penjelasan mengenai analisis koperasi di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Miko dengan NIM 0103138198192414. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Kebijakan pemerintah untuk menghadapi kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Pakar ahli ekonomi Universitas Airlangga, Trasanto Dwi Handoyo menyatakan bahwa kelangkaan minyak goreng di Indonesia terjadi karena semakin sedikitnya pasokan minyak di Indonesia.
sehingga pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas minyak goreng di dalam negeri. Rosanto sendiri menyatakan bahwa terdapat 3 upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menghadapi kelangkaan minyak goreng ini. Yang pertama itu adalah penetapan kenaikan pajak ekspor minyak goreng. Yang kedua, relaksasi kebijakan biodiesel 30% atau B30. Yang ketiga adalah operasi pasar. Dalam menghadapi kelangkaan minyak goreng ini, pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur mengenai besaran harga eceran di tingkat konsumen. Di hulu sendiri, pemerintah juga menetapkan 2 peraturan, yaitu Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation. Diharapkan dengan penetapan peraturan ini, minyak goreng di Indonesia dapat kembali harga sedia kala dan pasokannya semakin baik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Feren Afifianika dengan NIM 010313 8192418. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman-teman saya tadi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Jadi, ada 6 faktor yang dapat mempengaruhi kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Untuk faktor yang pertama, yaitu naiknya harga minyak nabati. Nah, jadi CPO atau crude palm oil ini merupakan salah satu jenis minyak nabati yang sangat diminati oleh masyarakat dunia. Nah, jadi harga CPO ini naik nih dari harganya $1.100 menjadi $1.340. Dan ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kelangkaan minyak goreng yang ada di Indonesia. Untuk faktor yang kedua, yaitu pemerintah melakukan atau mengumumkan program B30. Nah, jadi program B30 ini merupakan program dari pemerintah untuk si CPO ini bisa menghasilkan 30% yang biodiesel tadi. Nah, untuk faktor yang ketiga yaitu masih adanya COVID-19 yang belum berakhir. Nah, yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini sudah memasuki gelombang ketiga dari COVID-19. Jadi, si konsumen luar negeri yang dulunya mengkonsumsi minyak nabati, nah sekarang masyarakatnya itu menggunakan CPO. Nah, jadi ketika permintaan CPO itu meningkat dan ekspornya juga meningkat, nah jadi ini mengakibatkan kelangkaan minyak goreng yang ada di Indonesia. Nah, untuk faktor yang keempat itu dan distribusi. Nah, yang diketahui bahwa saat ini perkapalan maupun pelayaran yang ada di Indonesia ini mengalami kenaikan harga. Nah, jadi ketika distribusinya naik, nah maka harga minyak juga akan naik juga. Nah, untuk faktor yang kelima yaitu manajemen jangka pendek. Nah, jadi si pemerintah ini kan memberitahukan kepada BUMN atau badan usaha milik negara untuk bisa memanage keperluan yang ada di dalam negeri. Nah, namun si BUMN ini lebih memprioritaskan kalangan ekonomi ke bawah. Untuk faktor kelangkaan minyak goreng yang ada di Indonesia yang terakhir nih yaitu faktor kendala atau masalah pedagang pasar tradisional. Nah, jadi si pedagang ini nih memiliki kendala nih, di antaranya itu ada kan nih pedagang ingin mengembalikan barang ini yang telah dia beli. Jadi itu tuh sulit karena ada kenaikan harga. Nah, si pedagang ini juga tidak bisa mendapatkan harga eceran yang maksimum yang telah ditentukan oleh negara. Nah, kendala yang akhir yaitu karena si minyak nabati sulit ditemukan di Indonesia. Itulah faktor-faktor yang dapat saya sampaikan atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.